Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Ulida fil Makkah wa dufina fil Madinah. La nabiyya ba'dah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali lagi di channel saya, di Tori Channel. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada sore kali ini saya sedang berada di Masjid Miftahul Khair ya teman-teman. Jadi ini masjid tempat saya beribadah setiap hari ya. Tempat saya kerja juga di sini, yaitu di PT PLP Polam Lampung Persada. Saat ini saya sedang menunggu orang-orang ya yang mau berzakat di masjid ini. Dari kemarin saya ngepam di sini ya, menunggu orang-orang yang pada datang dari habis zuhur sampai maghrib guys. Saya di sini. Jadi saya sama rekan saya yaitu Bapak Zakaria. Dan ini yang sudah saya terima, orang-orang yang sudah saya terima uangnya dan juga berasnya ada di belakang, nanti akan saya tunjukkan. Ini catatan orang-orang yang sudah saya catat terima di sini. Ini orang-orang yang membayar. Nah, ini catatan orang yang membayar menggunakan uang. Ini orang-orang yang membayar pakai uang. Dan ini uangnya sebagian ya. Ini tadi barusan saya terima. Ini sejumlah 275 ya. Sebagian lagi uangnya dibawa oleh Bapak Zakaria rekan saya. Ini yang menggunakan beras. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa ada yang menggunakan beras dan uang ya. Oke. Dan sini ini saya tunjukkan ini beras yang sudah terkumpul ya. Kayaknya tahun ini banyak yang membayar menggunakan beras ya. Ini berasnya. Ini berasnya bagus lah ya. Ini pokoknya ini udah masih amburadul dah, pokoknya belum disusun. Nah, ini jadiin satu dulu. Ini ada ukuran beras. Pokoknya di sini semua kumpul dulu. Ya, teman-teman. Oke, buat teman-teman khususnya PT PLP yang tinggal di Posko 2, saya himbau segeralah membayar zakat. Saya tunggu di masjid ya. Batasnya nanti masih ada waktu sampai hari Selasa insyaallah. Ya, teman-teman. Oke, saya duduk dulu ya, saya taruh kamera dulu biar enak. Ini ngobrol-ngobrol dulu buat teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum melaksanakan kewajiban membayar zakat, silakan bayar terlebih dahulu. Karena membayar zakat ini adalah hukumnya fardu ain atau wajib bagi perseorangan ya. Jadi karena zakat fitrah ini adalah termasuk dari bagian rukun Islam ya. Rukun Islam itu ada 5, tentu semua sudah tahu ya, anak TK pun mungkin sudah tahu. Ini sekedar mengingatkan kembali, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu membaca 2 kalimat syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua yaitu menunaikan atau menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam, dimulai dari subuh, pagi, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan kemudian selanjutnya yaitu rukun yang ketiga membayar zakat fitrah dan juga membayar zakat mal. Dan yang keempat yaitu menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima naik haji bila mampu dalam arti mempunyai uang yang cukup dan fisiknya mampu untuk pergi ke Makkahul Mukarramah atau Arab Saudi. Jadi
ini ya teman-teman, ya sedikit sharing info aja ya. Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat pada zaman Rasulullah itu, yaitu dengan mengeluarkan 1 sok kurma dan 1 sok gandum ya. Ini perintah Rasulullah SAW, diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim. Nah, di dalam fikih ya, di dalam fikih itu ada aturannya orang berzakat itu sesuai dengan kekuatan dalam suatu negara tersebut. Kalau di Indonesia itu umumnya kita menggunakan makanan pokoknya beras, maka kita keluarkan zakat dengan menggunakan beras. Nah, ini ada yang bertanya kemarin, mungkin ada orang iseng lah ya. Orang iseng nanya ke saya, Pak, kalau zakat itu menggunakan uang bagaimana? Apakah zakat kita diterima? Sedangkan di dalam fikih itu zakat itu yang wajib dikeluarkan adalah dengan menggunakan beras, dengan kekuatan suatu negara tersebut, kata yang bertanya seperti itu. Oke, maka akan saya jawab. Jawabannya sangat bagus, ya mungkin sebagian juga belum ada yang tahu. Ya, ini saya kasih info, share-nya sedikit saja. Kalau ada yang lebih tahu, mungkin karena kekurangan ilmu saya, mungkin Anda yang menonton video ini lebih alim daripada saya. Ya, karena yang menonton itu belum tentu orang yang tidak tahu semua, pasti banyak yang lebih alim daripada saya. Jadi saya jawab, orang zakat menggunakan uang apakah bisa? Saya jawab bisa, walaupun tidak ada anjuran dalam Islam menggunakan uang. Ya, jadi mekanisnya bagaimana? Mekanisnya adalah orang zakat menggunakan uang itu, makanya kalau zaman dulu orang-orang tua kita dahulu itu kalau berzakat ya di masjid ataupun di kediaman orang tersebut, itu pasti orang yang menerima zakat, orang-orang terdahulu itu di depannya itu pasti dia disediakan beras dalam baskom atau dalam ember ataupun dalam wadah yang memang di situ disediakan untuk wadah beras. Ya. Jadi di situ bahasanya orang mau zakat itu dia datang kemudian yang menerima zakat, badan amilnya itu mengatakan ini digunakan untuk beli beras terlebih dahulu ya. Nah, seperti itu. Jadi niatnya dia membeli beras, kemudian uangnya diterima, tetap dia zakat dengan menggunakan beras. Nah, itu mekanisnya seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya di luar sana mungkin yang statusnya sebagai amil zakat, itu mekanisnya seperti itu saran saya. Jadi sediakan beras di dalam baskom. Ketika orang mau membayar zakat, kita terima, dia menggunakan uang kita terima. Syaratnya akadnya dia beli beras terlebih dahulu, kita sediakan oleh badan amil zakatnya. Kita sediakan beras, lalu orang itu membeli beras, ditaruhlah di atas beras itu dengan niat dia membeli beras dan untuk bayar zakat. Sama aja sebetulnya. Ya, mudah ya. Jadi kita tidak perlu mempersulit masyarakat untuk membayar zakat karena Islam itu mudah ya, tapi tidak bisa untuk disepelekan seperti itu. Nah, dan ini ya, untuk siapa sih zakat itu sebetulnya? Nah, saya akan bahas dulu kapan sih idealnya, kapan sih waktu mengeluarkan zakat fitrah ya. Jadi orang yang masih hidup di sebagian bulan Ramadan dan bulan Syawal wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri atau dizakat fitrahi oleh orang yang berkewajiban menanggung nafkahnya, juga orang-orang lain dengan seizin orang dizakati. Waktu mengeluarkan atau memberikan zakat fitrah itu terbagi ada 3 ya teman-teman. Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu terbagi dalam 3 macam, menjadi beberapa macam, diantaranya yang pertama itu adalah waktu jawas. Apa sih waktu jawas itu? Waktu jawas itu boleh ya, yakni waktu antara awal Ramadan hingga awal Syawal, itu namanya waktu jawas. Dan yang kedua itu ada waktu ada namanya waktu wajib ya. Waktu wajib ini yaitu wajib harus dilakukan, yaitu waktu sejak akhir Ramadan ya, waktu sejak akhir Ramadan hingga awal Syawal. Nah, oleh sebab itu orang yang meninggal setelah maghrib pada 1 Syawal itu tetap wajib dizakati ya teman-teman. Nah itu.
Dan sementara bayi yang lahir setelah maghribnya 1 Syawal itu tidak wajib dizakati. Beda dengan orang yang meninggal dunia. Dan yang ketiga itu ada namanya waktu sunnah. Waktu sunnah ini yakni setelah fajar hingga sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ini banyak yang kadang-kadang karena tahu waktu ini, ya, waktu sunnah yakni setelah fajar hingga sebelum sholat Idul Fitri, ini kadang-kadang orang ini kelewatan. Kadang ada yang zakat setelah sholat Idul Fitri, ini salah pemahaman. Jadi kalau kita zakat, mengeluarkan zakat itu setelah sholat Idul Fitri, itu bukan zakat lagi ya teman-teman. Itu namanya sodakoh, ya, bukan zakat lagi. Karena waktu sunnahnya itu sebelum fajar sholat Idul Fitri atau malam takbir, itulah yang terakhir yang ideal. Nah, seperti itu batasnya ya, itu batas sunnahnya. Jadi buat teman-teman silakan yang belum membayar zakat, masih ada waktu sampai malam takbir ya. Tapi untuk mekanisnya di sini saya tentukan akhirnya itu pada hari Selasa ya, untuk segera dibagikan zakat fitrahnya, khususnya di wilayah PLP sini ya teman-teman. Oke, itu masalah seputaran masalah zakat dan mekanisnya dan waktu-waktunya. Ya, hukumnya wajib bagi setiap orang ya. Nah, ini soal niat berzakat ini nanti akan dipandu oleh Badan Amil Zakat jika teman-teman belum bisa niat puasanya ya. Niat zakatnya ya, teman-teman. Jadi ada niat zakat untuk dirinya sendiri, dan ada juga niat zakat untuk orang yang wajib dia zakati. Nanti akan dipandu oleh Badan Amil Zakatnya. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Jika Anda belum berzakat, saya himbau segeralah untuk berzakat, karena zakat ini adalah hukumnya wajib, jadi kita harus keluarkan. Nah, kadang-kadang orang yang salah kaprah juga, kemarin saya ada pertanyaan dari teman saya yang sering sholat bareng di sini juga, Pak, kalau bayi yang masih di kandungan itu wajib dizakati atau enggak? Maka saya jawab tidak wajib, karena bayi belum lahir di dalam dunia, belum ada kewajiban untuk dizakati seperti itu. Kecuali orang yang sudah meninggal, dia menemukan bulan Ramadan. Nah, misalkan gini, misalkan keluarga kita itu ada yang meninggal dunia saat itu sedang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang meninggal, maka nanti setelah waktu untuk mengeluarkan zakat tetap harus dikeluarkan. Nah, seperti itu. Berbeda dengan bayi ya, bayi yang masih dalam kandungan itu tidak wajib dizakati ya teman-teman. Nah, itu sekelas info. Dan buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana niat zakat fitrah untuk diri sendiri, silakan simak di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anin nafsi fardhalillahi ta'ala. Itu niatnya untuk diri sendiri. Artinya apa? Aku niat mengeluarkan zakat ya, zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi mudah, simpel sekali. Kalau niat zakat fitrah untuk istri, nah, niat zakat untuk istri, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhalillahi ta'ala. Jadi saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya, dari istri saya fardu karena Allah Ta'ala. Seperti itu ya, mudah sekali. Jadi kalau misalkan satu keluarga menzakati untuk keluarga, untuk istri, anak ya, dan orang yang wajib kita zakati bagaimana? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anin nafsi wa zaujati wa ahlihi wa auladi wa nafaqatuhum fardhalillahi ta'ala. Udah selesai, insyaallah sah ya, seperti itu. Dan niat itu dilafadzkan itu hukumnya sunnah, yang wajib itu di dalam hati kita masing-masing ya teman-teman. Nah, itu sekilas info yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Buat teman-teman yang jauh dari orang tua, yang mau berzakat di tempat kerja ataupun di kos-kosan ataupun di tempat di mana teman-teman tinggal, itu bisa
berzakat sendiri ya, karena zakat itu sebetulnya wajib kita keluarkan jika kita sudah mampu berzakat sendiri, nggak harus orang tua ya teman-teman itu. Dan sebetulnya batasan orang tua menafkahi dalam ilmu fikih hukum Islam, orang tua wajib menafkahi anaknya itu batasannya hanya sebatas ketika sudah balik. Nah, ketika dia sudah balik, dia sudah mampu untuk bekerja mencari uang sendiri untuk kehidupannya sendiri, maka sebetulnya orang tua tidak wajib menafkahi lagi. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah bisa mencari nafkah sendiri, seyogyanya untuk zakat sendiri dimanapun Anda berada. Nggak harus orang tua yang menzakati ya, teman-teman. Oke, itu aja info yang dapat saya bagikan untuk kali ini sambil menunggu orang yang mau zakat. Masih saya standby di sini ya, teman-teman. Oke, kita aja. Jangan lupa di-share, di-subscribe video ini, dibagikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.